Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk mengetahui berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Amelia. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah, Medan. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka BKP Kewirausahaan di UD Kreasi Lutfi, yaitu produksi keripik singkong dengan kualitas ekspor yang berada di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Di sini banyak sekali hal yang dapat kami pelajarin, mulai dari pembelian singkong sampai dengan pemilihan singkong dengan kualitas yang bagus. Setiap harinya, pabrik ini dapat memproduksi singkong sebanyak 2-3 ton yang akan diproduksi menjadi keripik singkong. Proses yang pertama yaitu pengupasan kulit singkong. Proses pengupasan kulit singkong menggunakan pisau yang khusus dan tajam yang bertujuan agar dapat memudahkan karyawan dalam mengupas kulit singkong dan mempercepat produktivitas. Dan juga menggunakan sarung tangan dan dikupas kira-kira setebal 1-3 mm. Proses yang kedua yaitu proses pemotongan singkong. Proses pemotongan singkong menggunakan mesin pemotongan singkong. Singkong ditatakan dengan menggunakan tangan. Kemudian singkong didorong ke mesin pemotongan turun ke bawah dengan menggunakan tangan. Tebal tipisnya pemotongan singkong tergantung dari penekanan tangan kita pada saat pengirisan singkong. Oleh karena itu, dorongan atau tekanan harus stabil agar ketebalan singkongnya sama dan menghasilkan keripik yang renyah dan gurih. Proses selanjutnya yaitu proses pencucian singkong. Singkong yang sudah dipotong lalu direndam di dalam ember besar agar singkong tidak kekurangan air, yang akan mengakibatkan daging tengah singkong yang pecah. Oleh karena itu, singkong direndam di dalam ember besar. Dalam satu ember besar dapat menampung 5-6 keranjang saringan. Kemudian, keranjang saringan yang berisi ubi yang telah disaring diletakkan di atas tong agar airnya turun untuk diantar ke tempat penggorengan. Selanjutnya yaitu mengangkat keranjang saringan yang berisi singkong ke atas kereta dorong untuk dibawa ke tempat penggorengan. Proses selanjutnya yaitu penggorengan singkong. Menggoreng keripik singkong ke dalam wajan besar yang berisi minyak panas yang dilakukan dengan hati-hati. Setelah minyak panas, keripik singkong dimasukkan ke dalam wajan besar, kemudian diberi air garam sebagai penyedap rasa,
lalu digoreng selama 2-3 menit. Selama penggorengan, keripik terus diaduk agar matangnya merata. Kemudian, angkat keripik singkong menggunakan serokan agar minyaknya turun. Setelah itu, masukkan keripik singkong ke dalam Tupperware besar dengan hati-hati. Dalam satu Tupperware bisa menampung 4-5 kali penggorengan. Selama penggorengan, harus tetap memperhatikan api agar keripik yang dihasilkan tidak gosong dikarenakan wajan yang terlalu panas, sehingga akan menghasilkan keripik singkong dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, keripik yang telah digoreng kemudian diangkat untuk dibawa ke dalam untuk melakukan penyortiran keripik singkong yang telah digoreng dengan cara memilih keripik yang bagus saja. Keripik yang bagus akan diekspor ke Korea Selatan, sedangkan yang hancur akan diekspor ke Malaysia. Setelah disortir, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang berukuran 30 kg. Membungkus cassava chips ke dalam plastik yang berukuran setengah kilogram yang akan diekspor ke Korea Selatan. Setelah itu, kemudian plastik direkatkan dengan menggunakan alat seler listrik.
Selain produksi utamanya yaitu membuat keripik singkong ekspor, di sini kami juga diajarkan bagaimana caranya membuat keripik sanjay dengan menggunakan bahan bakar masaknya yaitu menggunakan biogas. Gimana pendapat Ibu tentang mahasiswa magang Merdeka di sini? Bagus untuk mereka, ya bagus untuk kami, dibantu cara kerjanya. Ya untuk mereka ada pengalaman lah selain dari pendidikan di sekolah, pengalaman di luar sekolah. Biar kalau udah tamat ada keterampilannya, terutama di bidang usaha keripik ubi. Selanjutnya, gimana pendapat Ibu tentang usaha Bapak ini di mata karyawan atau mungkin di mata masyarakat sekitar? Terutama kami bagi yang kami perempuan-perempuan ini yang udah berumur di luaran sana belum tentu kami diterima kerja, di sini kami masih bisa kerja menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Demikianlah video kegiatan kewirausahaan saya di UD Kreasi Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.